Aku bukan menantu sampah. Bab 889 beri aku 2 triliun. Ekspresi Anji juga berubah, dan dia menatap Rocky dengan ragu. Apa yang terjadi? Bukankah Floyd pernah mengatakan bahwa dia sendiri yang merupakan pewaris keluarga Lin? Mengapa sekarang berubah menjadi Rocky? Dia menganggap Floyd sebagai tuan muda ketiga yang legendaris dari keluarga Lin, jadi dia putus asa padanya dan menculik Dewi sesuai dengan instruksi Floyd. Kenapa sekarang, Rocky menjadi tuan muda ketiga? Beberapa pemikiran melintas di benak Anji, wajahnya menunjukkan rasa takut, dan ekspresinya menjadi ragu-ragu. Jika Rocky benar-benar adalah tuan muda ketiga, maka tamat riwayatnya. Dia sudah bernegosiasi dengan Floyd, setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia akan mendapatkan 2 triliun rupiah dan melarikan diri ke luar negeri untuk menjalani hidup yang bebas. Namun, dengan kekuatan tuan muda ketiga, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung dunia, dia tidak bisa lepas dari ponsel Rocky. Memikirkan hal ini, lengan Anji yang sedang memegang pisau sedikit bergetar. Pandangan Rocky menunjukkan rasa takut, dan diam-diam dia mengedipkan mata pada beberapa anak buahnya. Beberapa prajurit khusus mengambil kesempatan untuk mendekat saat Anji sedang panik. Pada saat ini, teriakan yang keras memecah keheningan. Jenny yang tergantung di udara, berteriak dengan suara serak, "Omong kosong, bagaimana mungkin sampah ini menjadi tuan muda ketiga dari keluarga Lin? Dia hanya mengatakannya untuk membohongimu. Sampah ini telah tinggal di rumahku selama 4 tahun, dan aku masih belum tahu detail persisnya. Rocky diusir oleh keluarga Lin. Aku mendengarnya sendiri kalau orang dari keluarga Lin yang mengatakannya." Awalnya Anji sedang memikirkan apakah harus meletakkan pisau, dan berlutut untuk memohon meminta jalan keluar kepada Rocky. Ketika dia mendengar kata-kata Jenny, wajahnya segera berubah menjadi galak lagi. Begitu dia menggenggam pedangnya dengan erat, ujung pedang itu ditekan ke perut Dewi, dan dia berteriak dengan keras, "Rocky, kamu melakukan ini padaku. Tuan muda ketiga yang sebenarnya sama sekali bukan kamu, hentikan omong kosongmu. Sekarang segera berlututlah untukku, atau aku akan memotong perut istrimu dengan pedang dan mengambil benihmu untuk memberi makan anjing." Rocky langsung menatap Anji dengan tatapan tajam. Wajah Dewi memucat karena ketakutan dan hampir pingsan. "Hehe, Rocky, aku tahu kamu cukup hebat." Anji tersenyum dengan ganas, "Bahkan jika kamu dapat menghancurkan tubuhku menjadi beberapa bagian, terus kenapa? Aku akan membawa istri dan anakmu, tidak rugi. Apa yang kamu inginkan?" Wajah Rocky muram, dan rasa ingin membunuh melintas di matanya. Anji tersenyum dengan puas, "Rocky, kamu dulu membuatku malu, sekarang kamu harus segera mentransfer 2 triliun rupiah ke rekeningku." Dia sudah merencanakannya dengan baik. Ketika dia mendapatkan uangnya, dia akan mencari Floyd, dan kemudian membawa 2 triliun rupiah untuk pergi ke luar negeri dan menjalani hidup yang bebas. 2 triliun rupiah? Dari mana keluarga kami punya uang sebanyak itu? Jenny berteriak dengan memilukan. Andrew melihat ujung pedang yang menempel di perut putrinya, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru berteriak, "Kamu, beri kami waktu, bahkan jika kami bangkrut dan menjual rumah kami akan memberikan uangnya. Tolong, jangan sakiti putriku. Berhenti bicara omong kosong, aku menginginkannya sekarang." Anji berteriak, "Dalam 1 jam, jika aku tidak melihat uangnya, aku akan segera memotong wanita ini. Uang bukanlah masalah.
Rocky menahan amarahnya dan berkata dengan tenang, "Jangan sakiti Dewi. Baiklah, berikan aku uangnya sekarang." Anji memiringkan kepalanya, dan bocah laki-laki di sampingnya segera menyerahkan nomor rekening banknya kepada Rocky. Rocky mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lian, memintanya untuk mentransfer 2 triliun rupiah ke rekening ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ponsel Anji berdering dan menerima notifikasi transfer bank. Anji melirik ponselnya dan tertawa keras, "Rocky, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa mendapatkan 2 triliun rupiah begitu cepat, aku terlalu meremehkanmu." "Rocky, dari mana kamu mendapat uang sebanyak itu?" Andrew terengah-engah. Dari mana menantunya mendapatkan uang itu? Jenny juga memelototinya dengan sangat marah. Anak ini telah menyembunyikan 2 triliun rupiah di simpanan pribadinya. Rino dan Alicia yang berada di samping juga terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka Rocky akan benar-benar mentransfer 2 triliun rupiah. "Lepaskan istriku!" Rocky berteriak dengan mata yang memerah. Anji tersenyum muram, "Aku sudah menerima uangnya, tetapi aku tidak mengatakan untuk melepaskan istrimu. Kamu tidak tahu malu." Sinta sangat marah sampai tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Anji berkata tanpa malu-malu, "Dia yang mentransfer uang itu sendiri ke rekeningku. Aku hanya mengatakan bahwa jika dia tidak memberi aku uang, aku akan memotong wanita ini dan tidak mengatakan untuk melepaskannya. Jika ingin aku melepaskan Dewi, itu mudah, biarkan Rocky berlutut padaku sekarang." Sambil berbicara, dia dengan sengaja mendorong pedangnya ke depan, dan pedang tajam itu sudah memotong pakaian Dewi. "Jangan!" Dewi ketakutan, air mata mengalir di wajahnya. Rocky melihatnya dengan rasa sakit hati dan kemarahan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Anji, aku harap kamu melakukan apa yang kamu katakan." "Tidak masalah." Anji tertawa, "Apakah kamu masih tidak percaya pada karakterku? Selain itu, ada begitu banyak orang di sini, aku tidak akan menyangkalnya." Rocky mengangguk dan hendak berlutut. Direktur Rocky. Bastian yang berada di samping mengerutkan kening dan berkata dengan pelan, "Aku sudah menelepon Ray Long, dan orang-orang akan segera datang. Sudah tidak ada waktu untuk menunggu mereka." Rocky menggelengkan kepalanya dengan tenang, dan berlutut tanpa ragu-ragu. "Suamiku." Air mata Dewi mengalir deras dan hatinya sangat sakit. Dia tahu bahwa Rocky sedang mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tetapi dia melihatnya menahan penghinaan dan berlutut di bawah kaki Anji. Rasanya seperti hatinya dicungkil keluar. Demi dia, demi anaknya, Rocky berlutut di depan binatang ini tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Dewi menangis dengan sangat menyedihkan. Jika bukan karena bayi di dalam perutnya, dia lebih memilih mengenai dirinya ke pedang daripada melihat suaminya berlutut dalam penghinaan. Sinta di sampingnya menutupi mulutnya dan menatap Rocky. Dia sama sekali tidak mengira bahwa pria seperti Rocky akan berlutut demi Dewi tanpa ragu-ragu. Melihat mata Rocky yang memerah, berlutut di depan Anji, hati Sinta terharu dan juga merasa sedikit iri. Mengapa sepupu perempuanku bisa menemukan suami yang baik seperti Rocky? Sungguh membuat orang iri. Andrew juga melihatnya dengan penuh air mata, dan suasana hatinya sangat rumit. Dulu, Jenny selalu berpikir bahwa Rocky adalah sampah, tetapi sekarang tampaknya putrinya menikah dengan orang yang tepat. "Suamiku, cepat berdiri." Dewi berjuang mati-matian, berusaha menyingkirkan Anji. Melihat bahwa dia tidak bisa menangkapnya, Anji mengedipkan mata pada seorang pria botak bertato di sampingnya.
Pria botak itu segera melangkah maju, menamparkan wajah Dewi dan berteriak, "Jujurlah sedikit." Ketika melihat Dewi dipukul, Rocky merasa sangat sakit hati, dan berteriak dengan keras, "Pergi, jangan sentuh istriku. Istrimu ada di tanganku sekarang, aku bisa menyentuhnya sesukaku." Anji tertawa liar, dan dengan sengaja mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Dewi. "Wanita secantik ini bisa bersedia menikahimu, seperti bunga dengan kotoran sapi. Menjijikkan, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu." Wajah Dewi memerah, hatinya kacau, dan dia membuka mulutnya dan menggigit tangan Anji. Aku bukan menantu sampah, bab 890 Rocky yang menggila. Anji hampir digigit, dan dengan cepat menarik tangannya, lalu berkata dengan sangat marah, "Wanita busuk, berani-beraninya menggigitku, aku akan membereskan suamimu dulu." Setelah berbicara, dia berteriak kepada pria botak, "Kamu naiklah, bermainlah dengan orang yang bermargalin." Injak tangannya sampai patah. "Tidak, jangan lakukan ini pada suamiku." Dewi hampir gila, menangis dan berjuang mati-matian. Dia sudah berlutut, "Apalagi yang kalian inginkan?" Pria bertato itu memiliki tubuh yang kekar dan kuat seperti menara besi. Dia berjalan ke depan Rocky, mengangkat kakinya yang mengenakan sepatu bot Martin, menginjak punggung tangan Rocky dengan keras, dan menekan dengan sekuat tenaga. Rasa sakit yang menusuk tiba-tiba datang dari punggung tangannya. Anji tertawa terbahak-bahak, "Rocky, jika kamu berani bergerak sedikit, aku akan menamparkan istrimu. Apakah istrimu dipukuli atau tidak, itu tergantung padamu." Menyenangkan. Sangat keren. Sebelumnya dia yang menderita karena Rocky, sekarang semuanya sudah dibalas, sangat keren. Bagian bawah sepatu pria botak itu ditutupi dengan paku baja, dan menginjak punggung tangan kanan Rocky dengan keras. Dia menyeringai dan berkata, "Kenapa, bukankah kamu sangat hebat? Sekarang coba pukul aku." Wajah Rocky dingin, membiarkan dia menginjak punggung tangannya. Dia sudah diinjak-injak sampai berdarah, tapi dia bahkan tidak mengedipkan bulu matanya. "Hei, kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya kamu sangat jantan." Anji tertawa, dia dengan sengaja menyiksa Rocky. Semakin tersiksa, dia semakin senang. "Suamiku, kakak ipar." Dewi dan Sinta sama-sama berteriak, dan kedua wanita itu menangis. Bastian berdiri di samping, di tatapannya terlintas niat untuk membunuh. Orang yang bermarga Kin ini hanya mencari kematian. Jika bukan karena Dewi sebagai sanderanya, dengan kekuatan Rocky, akan mudah untuk meratakan mereka. "Kemari, Rocky, aku akan memberimu satu tugas terakhir." Anji melihat dengan puas, membuka kakinya, dan berkata dengan percaya diri, "Kamu berlutut di sini dan merangkak di bawah celanaku ini." Rocky perlahan mengangkat kepalanya, matanya memelototi Anji. "Rocky." Bastian mengepalkan tinjunya, dan urat di dahinya menonjol keluar. Jika bukan karena sandera, dia segera melangkah maju dan menghancurkan kepala orang bermarga Kin ini dengan satu pukulan. "Suamiku, jangan." Dewi tidak dapat menahannya lagi. Dia benar-benar tidak tahan Anji menyiksa suaminya. Dia menangis dan berteriak, "Jangan pedulikan aku lagi." Ekspresi Rocky tidak berubah. Dia tersenyum pada Dewi dan berkata, "Kamu adalah istriku, bagaimana aku bisa tidak memedulikanmu? Cih, cepatlah. Jangan menunjukkan kasih sayang di depanku." Anji segera berteriak karena cemburu. Sinta sudah menangis sejak awal, dan jantungnya perlahan menjadi sesak. Ekspresi Rocky tidak berubah.
Dia berlutut di tanah dan menggerakkan lututnya, selangkah demi selangkah, berlutut ke arah Anji. Dewi sampai tidak bisa menangis lagi, menyesal tidak mendengarkan suaminya dan malah menyelinap keluar dari villa. Sekarang suaminya disiksa oleh orang-orang seperti Anji. Tetapi Anji malah sangat bersemangat, mengangkat kepalanya dan tertawa dengan liar. Ayo, semuanya keluarkan ponsel kalian, dan ambil foto pria bermargarin yang berlutut di tanah dan merangkak masuk ke celanaku, lalu sebarkan secara online agar dia menjadi viral. Pria botak bertato di sebelahnya segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto Rocky yang sedang berlutut. Banyak bocah laki-laki juga dengan cepat mengambil foto dengan ponsel mereka. Sialan, sekelompok sampah. Mata Bastian memerah. Barisan pasukan khusus di belakangnya juga melihatnya dengan marah. Dulunya Rocky adalah instruktur tertinggi mereka. Sekarang dia benar-benar dihina oleh sekelompok sampah semacam ini. Tak bisa dimaafkan. Selangkah demi selangkah, Rocky berlutut di depan Anji. Dewi berlinang air mata dan menutup matanya dengan rapat. Dia tidak berani melihat Rocky masuk ke bawah celana Anji lagi. Anji sangat bangga. Saat ini dia merasa sangat keren seolah-olah dia akan pergi ke surga. Dia melebarkan kakinya dan tertawa. Pada zaman kuno, ada orang yang belajar merangkak seperti anjing. Hari ini, kamu yang bermargarin ingin masuk ke celanaku. Ayo, merangkaklah. Pada saat ini, Rocky tiba-tiba mengangkat kepalanya, tersenyum dingin, dan kemudian berdiri. Apa yang kamu lakukan? Anji panik dan segera mengarahkan ujung pisau ke perut Dewi. Berlututlah untukku. Dibandingkan dengan ini, kamu harus mengkhawatirkan nyawamu sendiri. Rocky tersenyum dingin, dan aura pembunuh menyebar di sekujur tubuhnya. Perlawanan yang luar biasa ini menyebabkan Anji merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan keringat dingin mengalir dari punggungnya. Dia berteriak, istrimu ada di tanganku, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan merobek perutnya. Andrew, Sinta dan yang lainnya yang berada di belakang juga tercengang. Mereka tidak menyangka Rocky akan melawan. Jenny yang tergantung di udara menjadi gelisah dan berteriak, Rocky, kamu orang tidak berguna, cepat berlutut untukku. Apakah kamu ingin membunuh putriku? Kamu cepatlah ke bawah celana Anji, aku tidak bisa memaafkanmu jika putriku bernasib buruk. Anji menatap Rocky yang penuh aura pembunuh, dan secara tidak sadar melangkah mundur. Apakah orang bermargarin ini sudah gila? Apakah dia benar-benar mengabaikan hidup dan mati istrinya? Melihat Rocky yang penuh dengan aura pembunuh, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Anji sangat ketakutan sehingga dia mundur, mencengkeram Dewi dan berteriak, kamu berlututlah padaku, cepatlah, atau aku akan membunuh istrimu. Membunuh. Rocky perlahan berjalan ke depan, dengan niat membunuh di wajahnya. Tadi aku takut padamu, karena aku takut kamu akan menyakiti istriku, jadi aku berlutut, tetapi sekarang dengan jarak sedekat ini, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Setelah selesai berbicara, tiba-tiba sekujur tubuhnya mengalir sebuah energi yang kuat. Anji langsung terhuyung mundur seolah terpental oleh gelombang kejut. Beberapa orang di sekitar Dewi juga dikejutkan oleh energi yang kuat ini dan melangkah mundur. Pada saat ini, Rocky tiba-tiba melesat ke depan dan mengambil pisau dari tangan Anji. Brengsek, Anji mengutuk dengan liar, langsung menusuk perut Dewi dengan pisau. Kakak sepupu. Nak, beberapa jeritan yang menusuk hati terdengar pada saat bersamaan. Pada saat ini, Rocky tiba-tiba mengulurkan tangannya, menangkap pisaunya, dan dengan kuat menggenggam ujung pisaunya.
Ujung pisau yang tajam itu dipegang erat-erat dengan telapak tangannya. Aliran darah tiba-tiba menetes dari pisau ke pakaian Dewi. Anji terkejut, tiba-tiba Rocky menangkap pisaunya dengan tangan kosong, dan segera ingin mengambil kembali pisaunya. Pada saat ini, Rocky terlihat sangat menggila, satu tangannya memegang ujung pisau, dan tinju lainnya menghantam dahi Anji. Buk! Anji bahkan tidak sempat berteriak, kepalanya terpukul ke belakang, batang hidungnya langsung patah, dan darah kotor menyembur keluar. Ketika kepalanya dipukul, Rocky mengambil kesempatan untuk merebut pisau itu dengan memutar tangannya dan meremasnya dengan pergelangan tangannya sekuat tenaga. Belati di tangan Anji tiba-tiba jatuh ke tanah. Pandangan Rocky menjadi dingin, dan dia membentak, "Kaca!" Tangan kanan Anji dipelintir 360 derajat, tulangnya patah, dan langsung berbunyi, krek. Dia berteriak kesakitan. Rocky mendengus dingin, dan dengan tangan yang kuat memegang pergelangan tangan kanan Anji, dia langsung merobek telapak tangan kanannya.